Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus rancangan acak lengkap atau disingkat RAL. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Hasna Nur Fitriani, NIM 60600 119007, kelas rancangan percobaan kelas B. Baiklah, jadi untuk contoh kasus yang saya ambil yaitu jumlah sambal yang digunakan pada mie ayam terhadap tingkat kepuasan konsumen. Jadi dimisalkan ada 3 perlakuan yang dimana perlakuan di sini kita simbolkan sebagai T yang ingin diteliti perbedaan pengaruh dan ulangan yang dimana ulangan di sini atau sama saja dengan respon kita simbolkan sebagai R ialah ada 4 perulangan. Untuk perlakuan ke I, di mana I-nya kita ketahui bahwa I itu dari 1 sampai dengan T, jadi I-nya yaitu 1, 2, dan 3. Data pengamatan dinyatakan dengan YN, di mana J-nya di sini kita ketahui 1 sampai dengan R, maka J-nya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Disajikan dalam daftar berikut. Jadi kita ketahui bahwa perlakuan ada sebanyak 3, kemudian respon atau perulangan ada 4. Jadi untuk respon yang pertama nilainya yaitu 5, 20, dan 30. Respon yang kedua yaitu 10, 25, dan 25. Respon yang ketiga yaitu 15, 20, dan 20. Dan respon yang keempat yaitu 15, 15, dan 30. Cara penyelesaiannya yang pertama yaitu kita bentuk model linear terlebih dahulu. Jadi model linearnya yaitu Y dari I ke J ke K itu sama dengan mu ditambah to ke I ditambah epsilon dari I ke J, di mana I-nya kita ketahui 1 sampai 3 dan J-nya dari 1 sampai dengan 4. Untuk keterangannya YIJK itu kita artikan sebagai pengamatan tingkat kepuasan konsumen, yang dimana tingkat kepuasan konsumen itu sama saja dengan respon terhadap jumlah sambal atau jumlah sambalnya di sini kita artikan sebagai perlakuan ke I dalam perulangan ke J dan pada unit sampel ke K. Yang kedua, untuk mu-nya di sini kita artikan sebagai rata-rata pemberian jumlah sambal. Untuk to ke I yaitu pengaruh perlakuan ke I terhadap respon. Dan untuk epsilon I ke J yaitu pengaruh galat percobaan dari perlakuan ke I pada respon ke J. Yang kedua, kita buat asumsi. Jadi asumsi yang saya gunakan untuk analisis ini yaitu yang pertama, untuk komponen-komponennya ada nilai rata-rata yang disimbolkan sebagai mu, pengaruh perlakuan ke I yang disimbolkan sebagai to I, dan pengaruh galat percobaan yang disimbolkan sebagai epsilon I ke J, yang dimana komponen-komponennya ini bersifat adiktif, artinya tanpa pengaruh atau rekayasa. Yang kedua, seluruh sampel yang dimana sampelnya itu ada I 1 sampai 3 dan J 1 sampai dengan 4 yang terpilih secara acak. Dan yang ketiga, pengaruh galat percobaan yang disimbolkan sebagai epsilon I ke J itu timbul secara acak dan menyebar secara normal. Selanjutnya, kita membuat hipotesisnya. Jadi, hipotesis yang akan diuji pada percobaan ini yaitu jika du kuadrat T lebih kecil dari 0 atau F tabelnya lebih kecil dari 0, maka H0 diterima. Yang berarti kita mengambil kesimpulan pengelompokan yang dimana pengelompokannya di sini itu ada tipe pelanggan yang suka atau netral atau tidak suka pedas, tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap respon. Kemudian jika du kuadrat T lebih besar dari 0 atau F tabelnya lebih besar dari 0, maka H1-nya diterima. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa perlakuan atau jumlah sambal memberikan pengaruh yang signifikan terhadap respon, yang dimana responnya di sini yaitu tingkat kepuasan pelanggan. Kemudian kita buat
atau kita sajikan datanya, yang dimana penyajian data ini dapat kita peroleh dari penjumlahan dari setiap nilai perlakuan dan ulangan. Jadi untuk perlakuan 1, 2, dan 3 dan ulangan 1 sampai 4 nilainya sama dengan pada soal. Jadi yang akan kita hitung yang pertama adalah total. Untuk total ulangan di sini 55 kita peroleh dari 5 ditambah 20 ditambah dengan 30. Untuk ulangan 2, 3, dan 4 juga seperti itu. Dan untuk total dari perlakuan, untuk yang pertama ada 45 kita peroleh dari 5 ditambah 10 ditambah 15 ditambah 15. Dan juga untuk perulangan kedua, ketiga juga diperoleh cara yang seperti itu. Dan untuk total keseluruhan yaitu ada 230 yang diperoleh dari total ulangan dan juga total perlakuan. Jadi total ulangan kita total antara 55 ditambah 60 ditambah 55 ditambah 60 hasilnya adalah 230. Dan untuk total perlakuan juga 45 ditambah 80 ditambah 105 hasilnya tetap 230. Nah, kemudian kita hitung rata-ratanya. Rata-rata dari YJ, di mana rata-ratanya di sini kita peroleh dari 5 ditambah 20 ditambah 30 dibagi dengan 3. Jadi kenapa demikian? Karena untuk rumus dari rata-rata itu sendiri yaitu sigma dari perulangan 1 dibagi dengan jumlah data. Jadi jumlah data dari ulangan 1 yaitu ada 3, sehingga diperoleh hasil 18,3. Begitupun untuk perulangan 2, 3, dan 4. Maka total dari nilai rata-rata YJ itu adalah 81,6. Dan untuk ulangan itu sendiri ada 4 sesuai dengan soal yang telah kita ketahui. Dan untuk total ulangan itu sendiri ada 16. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan. Jadi untuk perhitungan yang pertama itu kita tentukan derajat bebas atau yang disimbolkan dengan dB terlebih dahulu. Jadi untuk menghitung dB total kita bisa menghitung dengan cara mengalihkan antara R dan T lalu dikurangkan dengan 1, maka dB totalnya dihasilkan adalah 11. Yang kedua untuk dB kelompok yaitu kita hitung antara R dikurang 1, maka dB kelompoknya yaitu ada 3. Dan untuk dB perlakuan kita hitung antara T dikurang 1, maka dB perlakuannya itu ada 2. Dan untuk dB galat itu sendiri kita hitung dengan cara kita kalikan antara dB kelompok dan juga dB perlakuan, maka dB galatnya itu ada 6. Dan untuk dB total di sini sebenarnya kita bisa hitung dengan menjumlahkan antara dB kelompok ditambah dengan dB perlakuan ditambah dengan dB galat, maka hasilnya adalah 11. Kemudian kita menghitung faktor koreksi atau yang disimbolkan dengan FK dan menentukan jumlah kuadrat atau kita simbolkan sebagai JK. Jadi untuk menghitung faktor koreksi yaitu Y kuadrat dibagi dengan R kali T. Yang dimana Y kuadrat yaitu jumlah dari keseluruhan data kita sudah peroleh tadi 230 dipangkat 2kan dikali dengan perulangan dikali perlakuan, maka menghasilkan 4408,33. Itu adalah nilai yang kita hasilkan dari faktor koreksinya. Setelah itu kita menentukan jumlah kuadrat atau JK-nya. Yang pertama untuk JK total rumusnya yaitu sigma dari YIJ dikuadratkan dikurang dengan nilai FK yang kita telah hitung tadi, maka hasilnya adalah 641,67. Yang kedua untuk jumlah kuadrat kelompok hampir sama dengan rumus dari JK total, hanya saja untuk kelompok kita fokus pada perulangan atau T-nya, sehingga hasilnya adalah 8,34. Nah, yang ketiga kita hitung jumlah kuadrat untuk perlakuan, hampir sama dengan rumus sebelumnya, hanya saja kita fokus pada perlakuan atau R-nya, maka dihasilkan rumus 454,17. Nah, yang terakhir yaitu jumlah kuadrat untuk galatnya.
kita peroleh dari pengurangan antara jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat kelompok dikurang jumlah kuadrat perlakuan. Maka diperoleh hasil 179,16. Nah, yang selanjutnya kita tentukan kuadrat tengah yang disimbolkan sebagai KT. Jadi di sini untuk menghitung KT kelompok kita fokus pada kelompok. Jadi yang pertama itu rumusnya jumlah kuadrat kelompok dikurang dengan derajat bebas kelompok. Karena yang kita bicarakan adalah kelompok, maka baik itu penyebutnya maupun pembaginya itu kita fokus pada kelompok. Maka hasilnya adalah 2,78. Begitu pula untuk KT perlakuan dan juga KT galat. Untuk selanjutnya yaitu menentukan nilai F hitung. Jadi untuk menentukan nilai F hitung di sini yang dimana kita memiliki dua yang akan kita hitung, yaitu kelompok dan juga perlakuan. Jadi yang pertama kita fokus pada F hitung kelompok. Untuk menghitung F hitung dari kelompok itu sendiri yaitu dengan cara kuadrat tengah kelompok dibagi dengan kuadrat tengah galat. Jadi hasilnya adalah 0,093. Begitu pula dengan F hitung dari perlakuan yaitu kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat, menghasilkan 7,61. Nah, setelah itu kita menentukan nilai dari F tabelnya, yang dimana nilai dari F tabel ini kita dapat lihat dari tabel frekuensi. Jadi sebelumnya kita pemisalkan terlebih dahulu. Untuk percobaan saya pemisalkan F1 adalah DB kelompok yang nilainya adalah 3, kemudian F2 adalah DB perlakuan yang nilainya adalah 2, dan F3 adalah DB galat yang nilainya adalah 6. Jadi pada F tabel ini untuk melihat F tabel lebih jelasnya adalah kita fokus pada derajat bebas, baik itu kelompok, perlakuan maupun galatnya. Kemudian kita fokus juga pada tarafnya, baik itu pada taraf 5% maupun taraf 1%. Maka dari tabel F tabel diperoleh nilai yaitu untuk kelompok 4,76 untuk taraf 5% dan 4,78 untuk taraf 1%. Sedangkan untuk perlakuan 5,14 untuk taraf 5% dan 10,42 untuk taraf 1%. Jadi untuk lebih jelasnya di sini saya memiliki tabel untuk nilai F tabel 0,05 atau 5%. Jadi cara untuk melihat nilai di tabel 0,05 yaitu kita fokus pada nilai derajat bebas yang telah saya sebutkan tadi. Jadi misalkan di sini saya memiliki derajat bebas untuk kelompok adalah 3, kemudian derajat bebas untuk galatnya adalah 6. Jadi bisa kita lihat untuk pembilangnya adalah derajat bebas kelompok dan untuk pembaginya adalah derajat bebas galatnya. Jadi N1-nya adalah 3, kemudian N2-nya atau penyebutnya adalah 6. Sehingga kita peroleh hasil dari kolom 2 baris ke-6 yaitu 4,72. Sama dengan pada nilai yang dihasilkan pada kelompok yaitu 4,76 pada taraf 5%. Begitu pula untuk DB perlakuan dan DB galat, yang dimana di sini DB perlakuan itu jumlahnya ada 2, jadi kita pemisalan sebagai pembilangnya atau N1-nya, kemudian DB galatnya sama dengan yang tadi yaitu ada 6, kita pemisalan sebagai penyebutnya atau N2-nya, sehingga kita peroleh hasil dari kolom kedua baris ke-6 yaitu 5,14 untuk taraf 5%. Kemudian yang kedua untuk taraf 0,01 itu tidak jauh beda cara penentuannya, yaitu kita pemisalan untuk derajat bebas kelompoknya itu adalah 9, kemudian derajat bebas galatnya itu adalah penyebutnya, sehingga N1-nya adalah 3, N2-nya adalah 6. Jadi kita fokus pada tabel ke-6, kita fokus pada tabel ketiga baris ke-6, kita menghasilkan
nilai yaitu 4,78. Kemudian untuk N1-nya kita pemisalan sebagai 2, yang dimana 2 diambil dari derajat bebas perlakuan, dan untuk penyebutnya kita misalkan sebagai 6, maka diperoleh hasil yaitu 10,42. Jadi itulah tadi cara bagaimana kita melihat nilai pada F-table, baik itu 5% atau 0,05 maupun 1% atau 0,01. Nah, selanjutnya kita buat tabel analisis ragam, yang dimana tabel analisis ragam ini kita hasilkan dari penjumlahan yang telah kita hitung tadi, baik itu derajat bebas atau dB-nya, jumlah kuadrat atau kita simbolkan JK, maupun kuadrat tengah atau kita simbolkan KT, dan masuk ke F-hitung. Yang kita hitung tadi adalah kelompok dan perlakuan, maupun F-table yang kita hitung dari taraf 5% atau 0,05 dan juga taraf 1% atau 0,01. Sehingga kita hasilkan tabel analisis ragam dilihat dari slide yang tertampil. Nah, kemudian dari tabel tersebut dapat kita simpulkan bahwa tingkat error 1% atau tingkat kepercayaan 99% itu biasanya digunakan di bidang medis saja. Untuk kasus lain biasanya perhitungannya itu menggunakan yang tingkat error 5% atau 95% kepercayaannya. Jadi yang terakhir, setelah kita hitung semuanya dari F-hitung, F-table, DB, JK, sehingga kita peroleh, atau paling akhirnya itu kita membuat kesimpulan, yang dimana kesimpulannya ini kita ambil dari asumsi yang telah kita buat sebelumnya. Jadi pada taraf kepercayaan 95% atau tingkat errornya itu 5%. Kenapa bisa 5%? Karena untuk contoh soal yang saya ambil adalah bukan pada medis, tapi lain dari medis. Jadi kita pemisalan 5%. Jadi untuk kesimpulan yang pertama untuk perlakuan yaitu F-hitung, yang dimana F-hitungnya di sini itu berjumlah 7,61, itu lebih besar dari F-table yang berjumlah 5,14. Maka jika lebih besar dari F-table, maka yang diterima adalah H1, sehingga kesimpulannya adalah perlakuan atau jumlah sampel memberikan pengaruh yang signifikan terhadap respon atau tingkat kepuasan pelanggan. Nah, kemudian untuk kesimpulan dari kelompok itu sendiri, yaitu untuk F-hitung kita peroleh nilai 0,093 yang telah kita hitung tadi, lebih kecil dari F-table yang nilainya itu 4,76. Maka yang diterima adalah H0, sehingga H1-nya itu ditolak. Maka kesimpulan yang dapat kita peroleh dari kelompok itu sendiri adalah pengelompokan atau tipe pelanggan yang suka atau netral atau tidak suka pedas itu tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap respon. Baiklah, mungkin itu saja dari presentasi saya kali ini mengenai contoh rancangan acak lengkap atau disebut sebagai RAL. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.